Seniman manga ketika pertama kali debut biasanya dibayar per halaman dengan nominal 3.000 sampai 8.000 yen. Kalau di rata-ratain ya paling dapat gope. Bayangin kalau serialisasinya seminggu sekali, ada 20 halaman kali 4 minggu. Paling kecil dapat 40 juta rupiah sebulan. Apalagi kalau serinya itu populer, jelas rate-nya juga makin gede. Nah, selain dari penghasilan itu, mangaka juga bisa dapat royalti dari penjualan volume komiknya lah, serialisasi anime, sampai merchandise. Biarpun cuma dapat 1-10% dari keuntungan itu, duitnya bisa sampai nyentuh miliaran. Nah, berikut ini para autor manga dengan kekayaan fantastis. Di posisi ke-12 ada Kohei Horikoshi. Manga My Hero Academia karyanya udah jadi salah satu manga paling berpengaruh di era modern setelah The Big Three. Manga ini udah ngelebarin sayapnya sampai digarap ke berbagai media, mulai dari movie lah, pentas teater, games, sampai light novel. Menurut berbagai sumber, total kekayaan si Horikoshi sampai nyentuh angka 164 miliar rupiah. Nomor 11, Gege Akutami. Jujutsu Kaisen, manga yang tercipta dari inspirasi autornya ketika ngebaca manga Bleach. Menurut buku Guinness World Records, Jujutsu Kaisen jadi seri anime paling populer di dunia. Berhasil ngejual komiknya sampai 70 juta kopi, yang bikin Gege Akutami punya net worth 196 miliar rupiah. Di posisi ke-10 ada Hirohiko Araki. Udah ngegambar manga sejak tahun 1986 dengan seri paling terkenalnya yaitu JoJo's Bizarre Adventure yang sampai sekarang masih bersambung. Dengan penjualan kurang lebih 100 juta volume, Hirohiko Araki diperkirakan punya total kekayaan 245 miliar rupiah. Nomor 9, Takehiko Inoue. Udah panen cuan dari dua seri manganya yang paling terkenal, yaitu pertama ada Slam Dunk, manga legend yang udah ngasih influence ke berbagai manga ataupun anime genre sport modern. Dan yang kedua ada Vagabond, manga dengan keindahan gambar luar biasa, tapi sayangnya udah hiatus dari tahun 2015. Total penjualan volume dari kedua seri ini sampai 250 juta kopi, yang bikin autornya ngeraup untung sampai 327 miliar rupiah. Nomor 8, Masashi Kishimoto. Gue sendiri kaget pas tahu autor sekelas seri Naruto aja kekayaannya cuma ada di posisi ke-8. Mungkin hal ini tuh gara-gara Naruto-nya udah tamat 1 dekade lalu. Jadi ya sekarang penghasilannya seada-ada dari serialisasi Boruto doang. Itu pun kagak dibikin langsung sama Kishimoto-nya. Jadi paling duitnya dari royalti hak cipta doang. Menurut data, kekayaannya ada di angka 442 miliar rupiah. Nomor 7, Yasuhiro Togashi. Padahal terkenal sering banget hiatus, tapi duitnya tetap ngalir. Apalagi karya pertamanya yaitu Yu Yu Hakusho udah dapet remake, ditambah lagi garapan live action Netflix. Dan yang jadi penghasilan utama itu dari seri manga Hunter x Hunter. Total kekayaannya ada di angka 491 miliar. Nomor 6, Tite Kubo. Meskipun manga Bleach udah tamat dari tahun 2016, tapi arc terakhirnya baru diadaptasi jadi anime tahun-tahun sekarang. Udah gitu, Tite Kubo ngelanjut Bleach dengan ngerilis arc neraka. Penjualan volume Bleach ada di angka 130 juta kopi, dengan keuntungan ngecapai 655 miliar.
Nomor 5, Hajime Isayama. Saking gedenya penghasilan si Isayama dari karyanya, pihak bank sampai pernah nelpon dan nanya soal sumber dana yang masuk ke rekeningnya. Karena pihak bank nuduh kalau si Isayama tuh terlibat kejahatan scam atau fraud. Kenyataannya ya kekayaan si Isayama yang sampai 753 miliar tuh ya dari royalti manga Attack on Titan. Nomor 4, Aoyama Gosho. Punya 2 serial manga yang sampai sekarang masih rilis dari tahun 80-an, yaitu Meiji Kaito. Selang beberapa tahun kemudian, doi ngerilis Detektif Conan, yang sekarang udah 1000 chapter lebih, dan terjual sebanyak 270 juta kopi. Puluhan adaptasi movie dan seri anime. Aoyama Gosho punya kekayaan nyentuh angka 818 miliar rupiah. Nomor 3, Akira Toriyama. Almarhum yang udah nyiptain manga yang udah ngasih pengaruh besar ke industri anime ataupun manga modern. Manga ini berjudul Dragon Ball, terjual sebanyak 420 juta kopi di seluruh dunia. Selain itu, Akira Toriyama juga jadi karakter desainer di game Dragon Quest. Beliau dapat keuntungan sampai punya kekayaan 900 miliar. Nomor 2, Rumiko Takahashi. Autor yang udah bikin manga Inuyasha Ranma Half. Gue sendiri gak nyangka kenapa autor manga lawas yang udah tamat puluhan tahun lalu bisa ada di posisi kedua. Mungkin di samping ngegambar manga, mama satu ini juga punya gigi sampingan sampai punya total kekayaan sebanyak 1,1 triliun. Nomor 1, Eiichiro Oda. Udah nyiptain manga legendaris yang udah kejual sampai lebih dari 500 miliar kopi di seluruh dunia. Dan hal ini tuh ngelampauin penjualan komik Superman. Udah gitu sampai dapat rekor dunia. Puluhan movie, puluhan game, sampai manga yang sekarang kagak tamat-tamat. King Oda punya total kekayaan sebanyak 3,7 triliun rupiah. Oke, segitu aja buat hari ini. Di samping duitnya yang gede, mangaka juga kudu nanggung beban mental yang berat banget. Apalagi kalau rilisnya seminggu sekali. Dan kagak sedikit ada mangaka yang sampai sakit-sakitan, terus gak bisa ngelanjut manganya. Jadi ya kerjaan ini tuh high risk high reward. Nah, seandainya lu pengen request, lu bisa tulis aja di kolom komentar. Semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!